Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Anggraini dari kelas SI 18C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisa jurnal pada mata kuliah Manajemen Risiko IT. Langsung saja. Di sini saya mengambil judul jurnal yaitu Manajemen Risiko Teknologi Informasi untuk keberlangsungan layanan publik menggunakan framework Information Technology Infrastructure Library, di mana Information Technology Infrastructure Library sendiri adalah framework yang merupakan best practice dalam IT, di mana dalam IT Service Management ini dapat mempermudah dalam mengevaluasi layanan IT serta mengetahui hal-hal yang harus dikembangkan dan mengarahkannya terhadap perkembangan sebuah layanan, terutama pada keberlangsungan pelayanan publik yang merupakan salah satu hal yang perlu ditata kelola agar penyelenggaraan pelayanannya dapat terselenggara dengan baik, sehingga masyarakat dan pengguna dapat terlayani sesuai dengan kebutuhannya. Untuk sekarang, sebuah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi telah mengubah pola dan cara beraktivitas pada organisasi, institusi, industri, maupun pemerintahan. Manajemen risiko perlu dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan publik memerlukan tata kelola yang baik, menurut Permenkominfo 2007, di mana dengan menerapkan tata kelola yang baik akan menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Di mana sebuah kegiatan pelayanan publik tidak dapat terhindar dari adanya gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh misalnya alam, lingkungan sekitar maupun manusia, seperti gempa bumi, kelalaian manusia, dan lain sebagainya. Nah, untuk meminimalisasi risiko tersebut, setiap instansi pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun sebuah langkah untuk menjamin keberlangsungan layanan agar tetap dapat berfungsi dengan baik, terutama dalam penggunaan layanan teknologi informasi. Information Technology Infrastructure Library sebagai suatu kerangka kerja manajemen layanan TI dapat digunakan sebagai sebuah panduan. Dengan kerangka kerjanya, diharapkan risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisasi serta dapat dilakukan mitigasi risiko dalam upaya menjaga keberlangsungan layanan TI. Manajemen risiko. Manajemen risiko TI merupakan proses identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pengambilan langkah-langkah untuk menurunkan risiko sampai level yang dapat diterima. Menurut Steinbrunner 2002. Perencanaan manajemen risiko TI. Di sini terdapat tahapan-tahapan penting dalam perencanaan manajemen risiko TI. Yang pertama yaitu identifikasi dan klasifikasi risiko TI. Yang kedua, penilaian risiko TI dan menentukan prioritas. Yang ketiga, strategi penanggulangan risiko TI dengan identifikasi pengendalian TI. Yang keempat, implementasi dan dokumentasi dari penanggulangan risiko sebuah pengendalian TI. Untuk selanjutnya, kerangka kerja manajemen risiko TI yang menggunakan manajemen of risk, yang merupakan sebuah metodologi standar yang dapat digunakan untuk
manajemen risiko TI serta menilai risiko di dalam sebuah organisasi. Proses tahapan aktivitas dalam manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi. Mengidentifikasi ancaman dan peluang dalam aktivitas yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, menilai. Sebuah pemahaman net efek dari identifikasi ancaman dan peluang aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, merencanakan, yaitu dengan mempersiapkan tanggapan manajemen secara spesifik yang dapat mengurangi ancaman dan memaksimalkan sebuah peluang. Selanjutnya yaitu implementasi, yang merupakan penerapan rencana manajemen risiko, mengawasi efektivitas dan mengambil langkah yang diperlukan dalam menanggulangi ekspektasi yang tidak sesuai. Selanjutnya, risiko dan ancaman pada layanan TI. Ini sebagai contohnya, risikonya misalnya kerusakan internal, ancamannya dapat menyebabkan kebakaran, listrik padam. Risikonya kehilangan data, ancamannya terserang virus. Untuk selanjutnya, kehilangan layanan jaringan, ancamannya adalah kerusakan atau kegagalan akses ke penyedia layanan jaringan. Untuk selanjutnya, implementasi. Terdapat 2 tahap. Yang pertama, tahap inisialisasi. Yang kedua, tahap kebutuhan dan strategi. Di tahap inisialisasi, terdapat aktivitas. Yang pertama, penentuan kebijakan. Hal ini harus dibangun dan dikomunikasikan sehingga semua orang yang ada di organisasi dapat terlibat. Dalam kebijakan ini, ditentukan sasaran serta fokus dari manajemen. Dibutuhkan peran dari pimpinan untuk dapat menentukan keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, lingkup. Pada tahap ini ditentukan lingkup serta tanggung jawab dari setiap staf yang ada di organisasi. Kewenangan dan tanggung jawab dari setiap staf disesuaikan dengan kemampuan dan kapabilitas yang dimilikinya, agar dapat mendukung terhadap setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, alokasi sumber daya. Keberlangsungan dari bisnis membutuhkan sebuah sumber daya, di antaranya uang dan sumber daya dari manusia. Hal ini sangat penting untuk mendukung keberlangsungan dari sebuah proses, yang nantinya penentuan alokasi sumber daya dengan tepat dapat mengefisiensikan kinerja yang dilakukan. Selanjutnya, struktur pengendali dan organisasi proyek. Kegiatan dilakukan perlu diorganisir dan dikendalikan dengan baik, karena kegiatan yang bersifat kompleks sehingga perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dan terkendali. Selanjutnya, perencanaan dan proyek yang berkualitas, di mana perencanaan yang baik pasti akan dapat menjamin keberhasilan pencapaian dari kualitas sebuah kegiatan. Yang setiap kegiatan yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dengan matang, agar hasil yang diperoleh dapat dimaksimalkan, serta meminimalisasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Tahap yang kedua yaitu tahap kebutuhan dan strategi. Yang pertama yaitu terdapat analisis risiko. Pada tahap ini, menilai level risiko dengan mempertimbangkan faktor kecenderungan dan besarnya dampak risiko. Pada proses penilaian ini, memanfaatkan kerangka kerja management of risk seperti yang tadi sudah dibahas, di mana pendekatan analisa risiko ini dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua yaitu strategi keberlangsungan layanan TI. Setelah mengetahui risiko-risiko yang terjadi serta prioritas yang harus dilakukan dari hasil analisis risiko tersebut,
maka dapat dirancang strategi-strategi untuk keberlangsungan layanan TI. Nah, ini adalah tabel hasil dari analisis resiko yang telah dilakukan. Jadi, sumber resikonya misalnya sumber resiko alami. Resikonya adalah dalam software, hardware yang rusak atau tidak berfungsi karena bencana alam, kebakaran, dan lain-lain. Kecenderungannya rendah, dampaknya itu sangat tinggi, tingkat risiko tinggi, dan ada angka yang menunjukkan prioritas. Dan beberapa contoh lainnya. Untuk selanjutnya adalah strategi keberlangsungan layanan TI. Di sini ada beberapa hasilnya, yaitu sumber resiko, misalnya sumber resiko alami. Resikonya tadi adalah pada software hardware yang rusak ya. Nah, strategi keberlangsungan layanan TI-nya adalah membuat sistem backup data secara berkala. Begitupun pada sumber resiko manusia, pada sumber resiko lingkungan, dan pada spesifik sistem. Jadi dianalisis dari resiko dan strateginya untuk menghadapi keberlangsungannya itu seperti apa. Yang mana keberlangsungan layanan pada pelayanan publik merupakan salah satu hal yang perlu ditata kelola agar penyelenggaraan pelayanan dapat terselenggara dengan baik, sehingga masyarakat dan pengguna dapat terlayani sesuai dengan kebutuhannya. Keberhasilan dari proses ini tentunya harus didukung oleh semua pihak agar tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.